Sudah dari dulu saya katakan bahwa kita tidak butuh dokter asing. Apalagi dokter asing yang dinaturalisasi. No way. Kita sebagai negara yang berdaulat, kita bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan dokter yang kita punyai. Saya sangat sedih mendengar Profesor Budi Santoso, Dekan Fakultas Kedokteran UNAIR, diberhentikan dengan mendadak, dengan semena-mena, karena beliau berstatement bahwa menolak dokter asing. Statementnya dia betul. Coba tanya semua dokter di Indonesia, mungkin 99% akan tidak suka dengan adanya dokter asing. Bukan karena kecemburuan profesi, bukan. Menurut saya mentalnya betul-betul mental yang inlander atau memalukan sebetulnya. Kenapa sih kita tidak percaya dengan kekuatan kita sendiri? Kita ini negara yang berdaulat. Kita harus bisa menyelesaikan persoalan kita dengan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Masa dekan yang berstatement dengan betul begitu kemudian diberhentikan dengan semena-mena. Saya pengen tahu siapa sih yang memberhentikan. Menkes mengelak. Apa hubungannya saya dengan dia menghentikan? Walaupun dia yang membuat suatu kebijakan mendatangkan dokter asing. Apakah betul tidak ada hubungan? Dua, apakah rektornya? Nah, rektor ini perlu diperiksa. Apakah betul rektor itu dari hatinya kemudian dia memecat? Apa dasarnya dia memecat? Dekannya tidak melakukan suatu perbuatan kriminal, tidak. Kemudian tidak ada kesalahan-kesalahan yang mencolok atau kesalahan-kesalahan yang fatal. Dan kalau tahu salah mesti harus pakai teguran. Surat teguran pertama, surat teguran kedua, surat teguran ketiga, gitu dong. Masa langsung dipecat begitu? Ini negara apaan? Dan kalau bukan rektor, pasti rektor ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Apa betul itu yang menyuruh Bapak Presiden Joko Widodo? Kasihan dong Pak Jokowi, dijelek-jelekan namanya terus karena anak buahnya yang kerjanya anak buahnya seperti ini. Coba tanya, betul nggak Pak Jokowi, Anda memecat Pak Budi Santoso karena beliau tidak setuju dengan dokter asing? Mungkin kalau Anda tanyakan semua dekan di Fakultas Kedokteran di Indonesia semua nggak akan setuju dengan dokter asing. Itu melecehkan, melecehkan. Dekan-dekan itu dianggap tidak bisa mendidik dokter. Kan sudah haknya dia mengatakan begitu. Nah, Pak Jokowi, hati-hati nama Anda itu dibusukkan oleh anak buah Anda. Seolah-olah Anda yang menyuruh untuk memecat Pak Budi. Padahal siapapun yang memecat Pak Budi itu artinya dia agen asing. Memaksakan kehendak asing untuk datang ke negara kita. Kita masih kuat Pak, kita masih bisa berdiri atas kaki sendiri. Dokter-dokter kita tidak kalah dengan dokter-dokter asing. Kalau toh ada kesemrawutan itu adalah karena sistemnya. Harus diatur lebih baik lagi, dan yang bisa mengatur adalah yang tahu substansi kesehatan. Sepinter apapun juga, kalau tidak menguasai substansi kesehatan, no way, nggak akan bisa mengatasi masalah kesehatan di Indonesia ini. Apalagi cuma 5 tahun. Makanya Pak Jokowi, tolong ini dikelirkan. Mungkin saya mewakili ini dokter-dokter di Indonesia. Saya mengecam siapapun yang menghentikan Dekan Fakultas Kedokteran UNAIR karena beliau menolak datangnya dokter asing ke Indonesia. Oh ya, apakah Pak Nadiem, karena fakultas itu di bawahnya Mendiknas, dan saya pengen tahu apa alasannya. Apakah betul orang yang menolak kepentingan asing itu menodai negara ini? Apakah itu nggak kebalik? Dan saya pesan kepada Pak Prabowo, Anda adalah presiden
yang akan datang. Benar-benar Anda harus hati-hati memilih menteri. Jangan mau dipengaruhi dengan apapun. Tumbuhkan nurani Anda. Pilih menteri-menteri yang tahu betul dengan apa ini bangsa dan negara kita. Taruh menteri yang the right man on the right place. Jadi jangan sembarangan membuat kebijakan. Supaya nama Anda harum. Ini Pak Jokowi ini kasihan dia. Berkali-kali babak belur dengan menteri-menterinya yang aneh-aneh. Mudah-mudahan Pak Prabowo sukses nanti memilih menteri-menterinya. Pilihlah yang the right man on the right place. Saya kira ini suatu pelajaran yang sangat baik untuk presiden yang akan datang. Jangan sembarangan memilih menteri yang tidak tahu substansi yang ditangani. Terima kasih, sampai ketemu.